Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Indonesia sya'ba wa watana. Kader-kader Ansor mampu menjadi tumpuan, mampu menjadi aktor dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Bermanfaat itu pun tidak harus berseragam. Ansor Banten yang selama ini memiliki nilai histori. Ansor hari ini membentuk kader yang berakhlakul karimah, yang berdaya saing, militan, sehingga mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karenanya dibutuhkan juga dalam konteks hari ini, ya, kader Ansor harus menjadi entrepreneur, harus menjadi pemimpin, harus menjadi birokrat yang baik, menjadi figur-figur yang baik sebagai contoh di masyarakat. Ansor, kader-kader Ansor mampu menjadi tumpuan, mampu menjadi aktor dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Tentu saja Ansor tidak mulus dalam perjalanannya. Tentu ada halangan-halangan dan rintangan-rintangan dalam mewujudkan visi dan misi. Tapi insya Allah dengan doa semuanya, doa kader, doa masyarakat, doa para kiai dan para ulama akan mampu mewujudkan cita-cita, harapan, dan akan bermanfaat bagi semua. Sebagai pilar untuk menopang dalam mewujudkan visi misi ini, kami di Banten ini mengikuti arahan pimpinan pusat, mengikuti arahan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, yaitu dengan pilar BISA, bisnis, inovasi, sumber daya manusia, dan anak muda yang terampil. Semuanya terangkum dalam Ansor masa depan BISA. Bisnis menjadi fokus utama, yaitu kami mengandalkan pada hari ini sektor usaha, kader juga sektor usaha organisasi, dibentuknya badan usaha milik Ansor yang berfokus pada usaha-usaha milik kader, juga fokus pada usaha-usaha organisasi. Harapannya mampu mewujudkan kesejahteraan kader yang tentu saja akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian inovasi. Musuh hari ini selain kemiskinan adalah waktu itu sendiri. Tanpa inovasi, bagaimana mungkin kita bisa mengikuti perkembangan zaman yang terus bergerak sangat cepat, dan perubahan-perubahan sosial, perubahan-perubahan kehidupan bermasyarakat juga berjalan sangat cepat. Oleh karenanya, kami juga dituntut untuk terus berinovasi, sehingga kader-kader Ansor pun terus melakukan inovasi-inovasi, sehingga selalu tampil mengikuti perkembangan zaman tanpa keluar dari rel yang sudah ditentukan, yaitu ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketiga, pilar yang ketiga adalah pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Pembangunan sumber daya manusia di Ansor dengan dua cara, kaderisasi formal yang terus dilakukan secara berjenjang. Di dalamnya kami ajarkan
sesuai dengan harapan dan cita-cita pendirian Gerakan Pemuda Ansor. Mengajarkan bagaimana hubungan spiritual antara makhluk dengan kholiknya, dengan penciptanya. Bagaimana kehidupan bermasyarakat, juga bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dengan akhlakul karimah. Kami juga mengajarkan dalam kaderisasi formal yang berjenjang adalah kepemimpinan. Bagaimana menjadi pemimpin yang dicintai dan juga mencintai yang dipimpinnya. Pembangunan SDM juga dilakukan dengan pendidikan yang informal, yaitu pelatihan-pelatihan seperti soft skill, pelatihan-pelatihan untuk kader yang membutuhkan pelatihan khusus, misalkan pelatihan digital marketing, pelatihan-pelatihan yang akan mendorong kader menjadi lebih mandiri dan sejahtera. Yang terakhir, pilar yang terakhir adalah anak muda. Bagaimana kami melihat kreativitas dan inovasi anak muda tetap terjaga dan mendapatkan kepastian, peluang dan masa depan, serta tidak keluar dari rel bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengatakan bahwa saya Ansor, makanya saya harus melakukan A, melakukan B. Tapi kebermanfaatan itu menjadikan sebuah jati diri kita. Nah, pada saat kita sudah diyakinkan dan kita pun dikuatkan untuk bisa memberikan manfaat kepada yang lain, maka disitulah denyut dan darah kita mengalir untuk memberikan manfaat-manfaatnya kepada masyarakat umum khusus. Ya, terlihat atau tidak terlihat, ya, spesifik atau tidak spesifik, terangkai atau tidak terangkai. Jadi artinya apa? Semuanya ini yang kita lakukan, yang kita rasakan itu adalah kebermanfaatan secara universal. Pada saat kita di masyarakat, mungkin yang ahli dakwah, ya dakwah, yang mungkin ahli tani gitu ya, yang awalnya taninya kurang semangat menjadi semangat. Itu sebagaimana saat ini salah satunya bentuk Banser Patriot itu, yang salah satu bentuk dari kita komitmen terhadap ketahanan pangan, dan juga yang lainnya, kita juga sebagai Banser atau sebagai Ansor itu memberikan edukasi positif kepada masyarakat. Dan tidak harus kita menggunakan pakaian ya atau seragam, tetapi itu menjadi jiwa kita sebagai kader. Alhamdulillah, kegiatan di MDS-an di Provinsi Banten ini sudah kita lakukan daripada kurang lebih 1 tahun dengan berbagai kegiatan. Di antaranya kita salah satunya fokus kepada kaderisasi dirosah. Alhamdulillah sudah melaksanakan beberapa kali dirosah, dari mulai di Kota Serang, terbaru di Kota Tangerang Selatan, kemudian kegiatan yang selainnya, selain dirosah ula, kita pun sudah melaksanakan dirosah Husko juga pada saat di Cipanas, di Gajru. Alhamdulillah berjalan dengan maksimal. Kemudian di pelaksanaan Hari Besar Islam juga kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan PHBI dibarengi dengan acara Khotmil Quran. Pada saat itu pelaksanaannya di Gedung Harokah PW Ansor Banten ini. Kemudian tentu dampak daripada kebermanfaatan kegiatan yang sudah kita laksanakan adalah sebagaimana sesuai dengan visi dan misi daripada saya sebagai Ketua PWMDS Banten ini,
agar kaderisasi terus tumbuh sehingga para kader yang kompeten sesuai dengan harapan daripada KMDS-an dapat terlaksana khususnya di wilayah Provinsi Banten ini. Dan kemudian tentu ini PR besar, bagaimana kita terus menginginkan produk kader daripada kegiatan di Rosah, tentu dengan hasil produk yang sangat baik. Kemudian dapat melaksanakan berbagai program-program ke-MDS-an di Provinsi Banten ini khususnya. Kemudian kemanfaatannya pun terasa khususnya di tingkat daripada PAC ataupun maupun PC. Banyak sekali program-program yang sudah terlaksana, entah itu program mingguan, bulanan, maupun program di kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Kemudian capaian daripada selama 1 tahun ini bagi MDS Provinsi Banten itu sendiri tentu tidak bisa dikatakan pencapaian yang sangat maksimal karena masih dalam 1 tahun, tapi insya Allah target daripada kedepannya bagaimana MDS Banten ini bukan hanya tentang jago di Rosah, bukan tentang hanya jago tentang ngaji, bukan hanya jago tentang membaca kitab kuning, tapi bagaimana MDS ke depan ini pun harus bisa memanage, menstruktur, artinya menjalankan roda organisasi di KMDS ini ada sistem manajerialnya gitu. Kemudian fokus daripada KMDS-an di Banten ini sendiri selain daripada pengkaderan, tentu kita pun mendukung program PW Ansor Banten ini, diantaranya kaitan dengan instruktur dan juga tentang program pusat, pimpinan pusat, yaitu kaitan dengan masalah ekonomi. Nah, insya Allah harapannya dengan instruktur yang sangat kompeten bisa menghasilkan produk kader yang kompeten juga. Dengan ekonomi yang baik, dengan ekonomi yang menghasilkan, insya Allah itu pun menjadi modal bagaimana teman-teman keinstrukturan, teman-teman KMDS-an itu tinggal fokus menjalankan daripada programnya. Perintah arahan dari Panglima Banser, yaitu Ketua PWANSER Provinsi Banten dalam hal ini sahabat Adam Marifat, dan kondisi Banser yang dalam kepemimpinan saya tercatat bahwa jumlah Banser di Provinsi Banten berjumlah 9.999 yang merupakan 8 PC ya, dari mulai Tangerang Selatan, Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, lalu Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, lalu Kota Serang dan Kota Cilegon. Banser Banten yang selama ini memiliki nilai histori bahwa sangat dinamis, multi etnik, multi agama, dan kondisi ini sangat bisa dikatakan bahwa ini adalah miniaturnya Indonesia. Nah, kehadiran Banser ini sangat berperan penting dalam menjaga keutuhan kebersamaan dalam berbagai macam aspek. Kebersamaan dalam bermasyarakat, kebersamaan dalam segala macam aktivitas di masyarakat. Kita selalu mengikuti petua, selalu kita mengikuti arahan para kiai NU yang bagaimana kita bisa menciptakan kebersamaan dan menciptakan suasana yang nyaman.